Kita sudah ada namanya umpan balik, adanya kerjasama. Segera dalam penjagaan itu cantumkan nomor telepon penting. Siapa? Dia udah sebutkan tadi. Mungkin dari pemadam kebakaran, dari rumah sakit, barangkali ada pingsan dan sebagainya. Mereka itu adakan namanya hubungan kerja. Kalau dalam tupoksiran itu aja istilahnya HTCK Satpam. HTCK Satpam, hubungan tata cara kerja Satpam. Nama saya Kompol I Ketutmadiah. Jabatan saya di Ditbimas Polda Jawa Timur, Kasih Binlab, Kepala Seksi Pembinaan dan Latihan. Kebetulan yang pengaturan kait dengan pelatihan, penutupan dan sebagainya memang suratnya masuk ke saya. Sekarang ini saya di sini mengisi pelajaran ya, materi judulnya tupoksiran. Tugas pokok, fungsi, dan peranan. Ya, kita mengharapkan bahwa satpam yang kita bina sekarang ini paling tidak kita harus tahu tugas pokok mereka. Tugas pokok mereka yang jelas tadi juga saya mengevaluasi, mengecek, melihat langsung bahwa materi yang sudah diberikan oleh instruktur sebelumnya apa sudah diterima belum. Ternyata ya sebagian juga namanya orang pendidikan ada juga yang bagus pendengarannya atau matanya, keingatannya. Yang jelas mereka itu sebagian sudah alhamdulillah masuk dalam materi. Tapi kita ya tambahkan lagi, maksudnya saling mengingatkan. Nah, tugas pokoknya ada kan begini. Dalam Perpol 1 2023 tugas pokok Satpam itu adalah menyelenggarakan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja di mana dia dikerjakan. Di instansi pemerintah atau swasta, mereka punya tugas tanggung jawab ya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, khususnya PAM fisik, PAM personil, PAM informasi. Nah, semua keamanan di situ mereka yang punya tanggung jawab, sehingga pimpinan juga di instansi tempat kerja mereka merasa aman karena adanya satpam. Kemudian perannya dia juga harus tahu apa peranan satpam. Ya, ada dua di situ, unsur pembantu pimpinan. Ya, memang kita bilang apa itu pembantu? Membantu keamanan dalam hal bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian membantu kepolisian. Kenapa kepolisian dibantu? Karena tidak mungkin polisi akan turun satu persatu instansi atau perusahaan atau pemerintah mereka jaga, karena sudah ada satpam. Makanya satpam melaksanakan tugas kepolisian terbatas, tugas Polri yang diemban oleh satpam itu, tapi di tempat yang terbatas. Itu pesan saya. Dengan dilatihnya dan dididiknya satpam ini, kita sangat mengharapkan mudah-mudahan satpam yang kita hasilkan ini setelah dilantik mereka tahu tugasnya mereka. Ya, menjadi satpam yang profesional, yang transparan dalam melaksanakan tugas, tahu dan sanggup akan melaksanakan tugas dengan baik yang kita harapkan, karena kita memberikan bekal mereka, sehingga dengan bekal itu mereka bisa mengantisipasi mungkin kejahatan yang mungkin akan terjadi di lingkungan kerja mereka. Kalaupun terjadi, bagaimana cara menanggulangi, maksudnya mengatasi kalau ada kejadian. Nah, kita sudah ada namanya umpan balik, adanya kerjasama. Segera dalam penjagaan itu cantumkan nomor telepon penting. Siapa? Dia udah sebutkan tadi. Mungkin dari pemadam kebakaran, dari rumah sakit, barangkali ada pingsan dan sebagainya. Mereka itu adakan namanya hubungan kerja. Kalau dalam tupoksiran itu aja istilahnya HTCK Satpam. HTCK Satpam, hubungan tata cara kerja Satpam. Kemana mereka harus berkoordinasi, dengan siapa mereka harus berkoordinasi, sehingga adanya kesinambungan, adanya kebersamaan dalam melaksanakan tugas. Saya sangat mengharapkan dengan dididiknya ini menjadikan satpam yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.